Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Jagalah Lidahmu. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sebelum kami memulai hari kami untuk pekerjaan dan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami dapat menjaga lidah kami, bukannya untuk melakukan kejahatan, tetapi melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari semua karunia yang Allah karuniakan kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga daripada karunia berbicara. Jika dikuduskan oleh Roh Kudus, itu merupakan kuasa untuk kebaikan. Dengan lidah kita meyakinkan dan membujuk, dengannya kita menaikkan doa dan memuji Allah, dan dengan lidah kita membawakan berbagai pemikiran tentang kasih penebus. Testimonis jilid 6 halaman 336. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 323. Siapa yang tidak mencintai kehidupan dan menginginkan hari-hari indah, namun betapa sedikit yang mematuhi persyaratan menahan lidah dari kejahatan dan bibir dari mengucapkan tipu daya. Sedikit juga yang bersedia mengikuti teladan kelembutan dan kerendahan hati juru selamat. Banyak yang meminta kepada Tuhan untuk merendahkan hati mereka, tetapi tidak mau tunduk pada disiplin yang diperlukan. Saat ujian tiba, saat pencobaan atau bahkan gangguan terjadi, hati memberontak dan lidah mengucapkan kata-kata yang seperti panah beracun atau hujan es yang meledak. Berbicara jahat adalah kutukan 2 kali lipat. Lebih berat jatuh pada pembicara daripada pendengarnya. Dia yang menyebarkan benih perselisihan dan perpecahan menuai dalam jiwanya sendiri buah-buah yang mematikan. Betapa menyedihkannya keadaan si pembawa cerita atau orang yang suka membicarakan kejahatan. Dia adalah orang terasing dari kebahagiaan sejati. Dosa berbicara yang jahat dimulai dengan memelihara pikiran yang jahat. Setiap pikiran yang tidak suci harus segera ditolak. Dalam kamar tertutup, para pengikut Kristus berdoalah dengan iman dan dengan segenap hati. Setan sedang mengawasi untuk menjerat kakimu. Engkau harus mendapat bantuan dari atas jika engkau ingin melarikan diri dari perangkapnya. Testimonis jilid 5 halaman 176 dan 177. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan supaya kita dapat menggunakan lidah kita sesuai dengan mestinya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui lidah, kita dapat melakukan banyak hal-hal yang baik. Kita dapat berdoa, kita dapat berbicara dengan Tuhan, kita dapat memuji Tuhan melalui lidah kita. Kita juga bisa membuat orang lain dapat percaya melalui lidah yang kita miliki pula. Dan pada saat ini juga kita diajak supaya kita dapat mengucapkan hal-hal yang baik ketimbang kita mengucapkan hal-hal yang buruk. Sehingga dengan pada saat kita
berbuat yang tidak benar melalui lidah kita, itu akan membuat kata-kata kita seperti panah beracun, akan membuat banyak sekali yang rusak apabila kita salah dalam menggunakan lidah kita. Pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa berbicara jahat adalah kutukan 2 kali lipat. Perlu kita ingat, pada saat kita melakukan pembicaraan yang jahat, dari situlah munculnya benih-benih perselisihan dan perpecahan. Dosa sangat dapat terjadi oleh karena salah dalam menggunakan lidah. Oleh sebab itu marilah kita pada pagi hari ini dapat memahami supaya kita jaga lidah kita, jaga perkataan kita dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat menggunakan lidah kita supaya kita dibangunkan melalui doa, melalui puji-pujian, melalui menguatkan sesama kita manusia. Kiranya kita pada pagi hari ini dapat memahami bahwa kita harus jaga lidah kita untuk berbuat yang baik dan benar. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami datang kepadamu ya Tuhan untuk meminta kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya sehingga kami dapat menggunakan lidah kami dengan baik, bukannya untuk membuat orang lain kesulitan oleh karena perkataan yang kami sebutkan, tetapi kami dapat membangun orang lain. Kami dapat dekat denganmu melalui doa dan juga puji-pujian. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.